إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita bahas tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-7 dan ke-8. Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab." Dialah yang menurunkan kepadamu al-kitab, yakni Al-Qur'an. Padanya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah induk kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Sedangkan yang lain ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan, maka mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat untuk cari fitnah dan cari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang dalam ilmunya, mereka berkata, kami beriman dengannya, karena semuanya dari sisi Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Kita mengingatkan kembali apa yang sudah dibahas, karena memang ayat berikutnya akan berkait dengan ayat ini. Kita ingat kembali bahwa faedah yang kita dapatkan adalah, pertama, bahwa Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, dan itu yang paling banyak dan itu yang paling dominan, dan itulah induk kitab. Induk adalah tempat rujukan. Sedangkan yang lain mutasyabihat.
Mutasyabihat bisa bermakna samar-samar maknanya, atau yahtamil ma'ani, mengandung makna-makna lain. Ada makna yang dikehendaki oleh Allah, tetapi mengandung makna-makna lain yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Kemudian Allah katakan bahwa yang tahu takwilnya hanya ahlul ilmi rasikhin. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan dari kalangan manusia adalah ar-rasikhina fil ilm. Adapun mereka yang di hatinya ada penyakit, ada penyimpangan, ada kesesatan, ada hawa, maka mereka mencari ayat-ayat yang samar-samar maknanya karena ingin mencari fitnah dan ingin mencari takwilnya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mencontohkan bahwasanya di antara contohnya adalah Nasrani yang berupaya mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung mereka. Maka mereka dapati ayat Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihi salam yang Allah sebutkan dengan ruhun minhu, ruhullah, bahwa Isa adalah ruh Allah. Kata mereka, berarti Isa memang memiliki rohnya Allah, memiliki sifat ketuhanan, di samping sifat kemanusiaan punya sifat ketuhanan, karena dikatakan ruhullah. Lihat pemakai ayat ini, mereka meninggalkan sekian ayat yang muhkamat, yang sangat jelas maknanya, seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, in huwa illa abdun an'amna alaihi. Tidaklah Isa kecuali hamba Allah yang Allah beri nikmat padanya. Jelas, wadih, jeli, hamba Allah. Juga ayat lain yang muhkamat, Allah katakan inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Permisalan Isa di sisi Allah seperti Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Bahkan ada yang lebih tegas lagi menyatakan, memanggil kaum Nasrani, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah kemari kepada satu kalimat yang sama. Bainana wa bainakum alla na'budu illallah, agar kita jangan beribadah kecuali kepada Allah saja, kepada Tuhan Allah saja. Dan jangan yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban, dan jangan kita sesama manusia menuhankan sebagian terhadap sebagian yang lain. Kemudian selanjutnya dikatakan innama Isa ibni Maryam, sesungguhnya Isa ibni Maryam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan pula ucapan Nabi Isa sendiri dalam Al-Quran, menyatakan inni abdullah ataniyal kitab, inni abdullah ataniyal kitab waj'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah, aku diberi kitab dan aku dijadikan sebagai nabi. Hamba diberi kitab, dijadikan nabi. Jelas apa enggak jelas? Jelas. Mengapa mengambil kalimat ruhullah kemudian ditafsirkan bertentangan dengan ayat-ayat ini semua? Demikian dinukil ayat-ayat tadi oleh Ibnu Katsir rahimahullah untuk mencontohkan bagaimana mereka yang memang fi qulubihim zayghun, yang dalam hatinya ada kekafiran, ada kesesatan, ada penyimpangan, mereka mengambil ayat yang samar-samar untuk mendukung kesesatannya, ternyata bertentangan dengan sekian dalil-dalil yang muhkamat. Ikhwani fi din a'azakumullah. Dibawakan pula oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa Rasulullah SAW pernah membacakan ayat ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian berkata, idza ra'aitum alladzina yujadiluna fihi fahumul ladzina 'ana Allah. Kalau kalian melihat orang-orang yang berdebat dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, maka merekalah yang dimaksud.
Kata Nabi SAW, mereka yang dimaksud. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dari mereka. Atau yang lebih sahih, lafadznya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam tafsir dan Muslim dalam Kitabul Qadar dan juga Abu Dawud dengan lafadz dari Bukhari. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan fa idza ra'aitum alladziina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladziina samma Allah fahdharuhum. Kalau engkau melihat, kalau kalian melihat orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasyabihat, fa ulaika alladziina samma Allah, maka merekalah yang Allah maksud. Merekalah yang Allah sebut dalam ayat tadi. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dari mereka. Demikian dalam lafaz Bukhari. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka dalam riwayat lain diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi menyatakan qad hadzarakumullah. Allah telah memperingatkan kalian bahaya orang-orang yang fi qulubihim zail. Hadzarakumullah fa idza ra'aitumuhum fahdharu. Allah telah memperingatkan kalian dari bahaya mereka, maka hati-hatilah kalian dari mereka. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini kaidah, tonggak Ahlus Sunnah wal Jamaah, pokok yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya. Maka mereka sepakat ijma' untuk menghindari, menjauhi ahlul zaik. Menjauhi, menghindari ahlul zaik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena tegas sekali Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, dalam riwayat Bukhari, menyatakan fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Dinukilkan pula oleh Ibnu Katsir sebagai ziyadat faedah, sebagai tambahan faedah, dibawakan ucapan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kata Ibnu Katsir, qala al-Imam Ahmad haddatsana Abu Kamil haddatsana Hammad an Abu Ghalib. Qala sami'tu Aba Umamah, aku mendengar Aba Umamah berkata, menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun mereka yang di hatinya ada penyakit, maka mereka akan cari ayat yang samar-samar maknanya untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya. Kata Abu Umamah, humul khawarij. Mereka adalah khawarij. Demikian pula ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ketika wajah-wajah menjadi putih dan sebagian wajah-wajah menjadi hitam. Qala radhiyallahu taala anhu berkata, yang menjadi putih adalah wajah-wajah ahlus sunnah. Adapun yang hitam adalah wajah-wajah khawarij. Kaum khawarij. Ini kaum ahlul zaik, ahlul bid'ah. Mengapa dikhususkan oleh beliau? Sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, fa inna haula awwalu ahli al-bid'ah wa bid'atuhum awwalu bid'atin waqa'at fil Islam. Kata Ibnu Katsir, karena kebid'ahan khawarij adalah kebid'ahan pertama yang muncul sepanjang sejarah. Dalam sejarah Islam, fitnatul khawarij. Wa kana mabda'uhum, kata Ibnu Katsir selanjutnya, bahwa prinsip mereka ternyata adalah dunia. Prinsip mereka adalah dunia. Bagaimana? Karena pertama munculnya adalah protes kepada Nabi tentang pembagian pampasan perang. Apa itu? Dunia. Pembagian pampasan perang adalah dunia. Tiba-tiba ada yang protes, merasa tidak adil. Engkau membagi tidak adil, i'dil. Menuduh Rasulullah SAW tidak adil. Maka Rasulullah SAW menjawab, laqad khibtu wa khasirt. Sungguh aku rugi
niscaya aku akan celaka kalau aku tidak adil, kata Nabi. Faman ya'dil in lam a'dil. Kalau aku tidak adil, siapa lagi yang akan adil? Aya'manuni ala ahli al-ardi wa la ta'manuni. Apakah yang di langit mempercayai aku sedangkan kalian tidak mempercayai aku? Ata'manuni wa ana aminun man fis sama. Di dalam hadis lain disebutkan ata'manuni wa ana aminun man fis sama. Apakah kalian tidak percaya padaku padahal aku adalah aminu man fis sama? Aku adalah kepercayaan Allah yang di langit. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Dibawakan riwayatnya oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dan dibawakan pula riwayat yang kedua ketika Rasulullah SAW dikatakan oleh Umar, dan dalam riwayat Khalid bin Walid, ya Rasulullah da'ni aqtulu, biar aku bunuh orang ini, munafik. Memang munafik Dzul Khuwaisirah. Tetapi Nabi menjawab, da'hu, biarkan dia. Fa innahu yakhruju min dhidhi hadha, sesungguhnya akan keluar dari turunan manusia model seperti ini. Ai min jinsihi, dari jenisnya akan keluar qaumun yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa qira'atahu ma'a qira'atihim yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Akan keluar satu kaum yang salah seorang kalian ibadahnya enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Puasanya enggak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Ibadahnya enggak ada apa-apanya dengan ibadah mereka. Bacaan Qur'annya enggak ada apa-apanya dengan bacaan mereka. Tetapi yamruquna minad din, mereka keluar dari agama. Yamruqun, keluar dari agama. Kama yamruqus sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum, maka dimanapun kamu temui mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum, karena sesungguhnya dalam memerangi mereka ada pahala buat mereka yang memeranginya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Abu Umamah Al-Bahili menyebutkan humul khawarij sebagai contoh. Apa tafsir ayat ini? Alladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu. Qala khawarij. Itu khawarij. Maknanya khawarij wa amtaluhum. Khawarij dan sejenisnya yang seperti khawarij, yaitu ahlul ahwa, ahlul zayg, ahlul dalal. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, masih berbicara tentang rasikhuna fil ilmi. Kita dapatkan faedah kemarin bahwa para ulama berbeda sedikit dalam wakafnya. Ada yang berhenti pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, titik. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ada yang menyambungkannya sehingga bermakna wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhun. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan para rasikhun. Yang ternyata juga dibawakan Ibnu Katsir rahimahullah bahwa itu tidak bertentangan. Karena memang mutasyabihat ada dua jenis. Ada mutasyabihat yang tidak diketahui maknanya kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang mutasyabihat tersamar maknanya bisa dipahami oleh Allah dan kemudian oleh para ahlul ilmi, ar-rasikhina fil ilmi. Ketika dibahas apa contohnya, alhamdulillah sudah kita bahas. Kalau bicara tentang kayak apa sifat-sifat Allah, hakikatnya tidak ada yang tahu. Maka di sini wakafnya pada illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Enggak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Allah di atas arasnya seperti apa? Tidak tahu kecuali Allah. Allah menggenggam dengan tangannya. Seperti apa tangannya? Tidak tahu kecuali Allah. Semua itu mutasyabihat. Tetapi sifat Allah, bahwa itu sifat Allah muhkam,
bahwa memang Allah memiliki sifat maha tinggi di atas arsy-Nya, Allah memiliki sifat tangan ila akhiri, itu muhkam. Tetapi makna kayak apa tangannya, seperti apanya, kaifiyahnya, maka itu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tetapi beberapa ayat-ayat yang tersamar maknanya bagi sebagian manusia, ternyata tidak samar bagi ahlul ilmi wal fadli, ahlul ilmi ar-rasikhin, tidak samar. Bagi kalian samar karena kalian terbatas ilmunya, atau kalian dangkal ilmunya, atau kita belum nyampe ilmunya. Amar rasikhun, adapun yang dalam ilmunya tahu ayat ini berkait dengan ayat yang itu, ayat yang itu berkait dengan ayat yang ini, tahu. Sehingga dikatakan bahwa ayat ini maknanya yang terkandung dalam ayat yang di sana. Karena al-mutasyabihat tidak mungkin bertentangan dengan yang muhkamat. Maka harus dirujuk kepada yang muhkamat. Wa hadza ya'lamuhu man? Ahlul ilmi ar-rasikhin. Maka hari ini kita singgung tentang siapa rasikhuna fil ilmi. Apakah cukup orang yang alim? Tidak. Tidak cukup hanya dengan ilmu, tetapi juga dengan keimanan. Keimanan mengandung pengamalan. Maka rasikhun memiliki 7 sifat. Maka dilanjutkan sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Mereka berkata, amanna bihi, kami beriman, semuanya dari sisi Rabb kami. Maka yang namanya ahlul ilmi, yang memiliki iman, yang percaya, yang beriman dengan semua apa yang diberitakan dalam Quran was sunnah. Kalau mereka menolak berita dari Quran dan Sunnah, satu saja, bukan rasikhina fil ilmi. Karena rasikhina fil ilmi Allah sifati dengan sifat pertama, yaquluna amanna bihi. Mereka berkata, kami beriman dengannya. Kullun min 'indi rabbina, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan juga berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmah. Ahlul ilmi rasikhin memiliki sifat meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan hatinya di atas jalan yang lurus. Berlindung kepada Allah dari kesesatan. Ya Allah, jangan sesatkan kami. Bukan orang yang GR, gede rasa, bukan orang yang sombong, merasa diri tidak mungkin sesat, bukan orang yang gegabah. Orang yang selalu takut, khawatir, jangan sampai Allah simpangkan aku, jangan sampai aku menyimpang. Ini ciri ahlul ilmi rasikhin. Kalau ada ahlul ilmi, dikenal ilmunya, kemudian sombong berkata, amma ana, adapun saya, nggak mungkin sesat. Utruku, tinggalkan dia. Berarti dia tidak punya ciri-ciri rasikhina fil ilmi. Merasa bangga dan sombong, ujub binafsihi, kemudian berkata, aku tidak mungkin menyimpang, aku tidak mungkin sesat. Ikhwani fillah azakumullah, termasuk sifatnya ahlul ilmi yang dimaksud oleh Allah adalah orang-orang yang dalam keadaan ilmunya bukan tanggung, tetapi rasikh. Berilmu saja tidak cukup, harus ada rusuh, kekokohan dalam ilmu. Kita baca ucapan Syekh As-Sa'di dalam tafsir yang ringkas ketika menyatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Maknanya mereka para rasikhina fil ilmi berkata, bermunajat kepada Allah, yad'una wa yaqulun, berdoa dengan berkata Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ai maknanya la tumilluha 'anil haqqi jahlan wa 'inadan minna. Ya Allah, jangan serongkan kami, jangan simpangkan kami dari kebenaran karena kebodohan kami atau karena penentangan kami. Kebodohan itu tidak tahu, menebak salah. Itu karena kebodohan. Kalau inad, dia tahu itu benar, tetapi menentang karena sesuatu dari dunia. Karena gengsi,
karena sombong, karena hawa nafsu, ini inad. Jahlan wa inadan. Yani wahai Rabb kami, jangan simpangkan kami karena kebodohan kami atau karena penentangan kami. Balij'alna mustaqimina hadina muhtadin. Jadikan kami orang-orang yang lurus. Jadikan kami orang-orang yang terbimbing dan membimbing ke dalam hidayah. Fathabbitna ala hidayatik. Tunjuki kami ke dalam hidayahmu. Wa'afina mimma btuliyat bihi zaighin. Dan berilah kami maaf dan keselamatan dari apa yang telah menimpa orang-orang yang sesat. Dan selamatkanlah kami dari apa-apa yang telah menimpa orang-orang yang sesat. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepadamu dari sisi Engkau ya Allah rahmat. Berikan kepada kami dari sisimu rahmat. Ay rahmah azimah. Rahmat yang luas. Yang tuwaffiqana biha lil khairat. Yang memberikan petunjuk kepada kami dengan kebaikan atau kepada kebaikan-kebaikan. Wa ta'simuna biha minal munkarat. Yang melindungi kami dari kemunkaran-kemunkaran. Itu semua rahmat. Rahmat yang luas, yang mencakup hidayah, bimbingan, dan perlindungan. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Ay wasi'al ataya wal hibat, katsiral ihsan, alladhi amma juduka jami'al bariyat. Maknanya engkau maha luas pemberiannya, dan engkau maha banyak kebaikannya, yang kebaikanmu juduka amma, merata, mencakup seluruh makhluk hidup, seluruh makhluk-makhluk. Yang kafir pun di dunia kebagian rahmat. Mereka bisa hidup, mereka bisa makan, mereka bisa minum, ya. Mereka mendapatkan keamanan karena kaum muslimin, ya. Keamanan karena kaum muslimin. Ini Allah Subhanahu wa taala mengamankan dengan sebab kaum muslimin menjaga mereka. Ya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata, Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi. Masih ar-rasikhuna fil ilmi. Bahwa mereka juga berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau akan mengumpulkan kami di hari yang la raiba fi. Di hari yang tidak ada keraguan padanya. Hari yang pasti, yaitu hari kiamat. Di mahsyar. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Famujazihim bi'amalihim husniha wa sayyi'iha. Allah pasti akan membalas dengan setimpal. Amalan baik mereka, amalan jelek mereka akan dihitung oleh Allah, akan dihisab. Wa qad athna Allah Ta'ala 'ala ar-rasikhina fil ilmi. Dan Allah berarti memuji ar-rasikhina fil ilmi dengan berapa sifat? Dengan 7 sifat. Bisab'i sifat. Hiya unwan sa'adatil 'abdi. 7 sifat ini tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Kalau 7 ini ada pada seseorang, maka dia akan bahagia fid dunya wal akhirah. Ihdaha, salah satunya adalah al-ilm. Salah satunya ilmu. Tanpa ilmu akan tersesat jalannya. Tanpa ilmu gelap, nggak tahu mana hak mana batil, rawan penyimpangan. Al-ilmu alladhi huwa at-tariqul musil ila Allah. Dengan ilmu akan membawa seseorang untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mubayyin li ahkamihi wa syara'ihi. Ilmu yang menjelaskan hukum-hukumnya, ilmu yang menjelaskan syariatnya, ilmu yang menjelaskan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rambu-rambunya jelas karena ilmu. Yang kedua, ar-rusukh, rasikhina fil ilm. Ar-rusukh fil ilmi
Wa hadza qadrun zaidun ala mujarradil ilm. Tentunya yang namanya kerusuhan, kekokohan dalam ilmu itu adalah qadrun zaid, sifat yang lebih dari sekedar keilmuan. Banyak orang yang alim, hafal Quran, hafal kutubus sittah, hafal kutubus tis'ah, bahkan hafal syarah-syarahnya, Masya Allah, tetapi dhal. Ada? Ada. Mengapa itu? Hanya hafal tetapi tidak rasikh. Hanya tahu tetapi tidak daqiq. Hanya tahu tetapi tidak yakin. Hanya tahu tetapi nggak peduli. Apa itu cukup? Tidak. Itu tidak cukup. Maka di samping keilmuan harus ada rusuh, kekokohan dalam ilmu. Ada qadrun zaid ala mujarradil ilm. Itu adalah sifat yang lebih hanya sekedar ilmu, lebih dari itu. Fa innar rasikh fil ilmi, orang yang dalam ilmunya adalah orang yang otomatis aliman muhaqqiqa, alim dan teliti, jeli. Arifan mudaqqiqa, mengenali, mengetahui, dan dia bisa membedakan satu dengan lainnya. Qad 'allamahu Allahu zahiral ilmi wa batinah. Orang ini sudah diberi oleh Allah ilmu hakikatnya dan juga zahirnya. Zahirnya dia tahu, maknanya juga dia tahu. Ayatnya dia tahu, tafsirnya juga dia tahu. Hadisnya dia hafal, syarahnya juga dia mengerti. Bahkan dia tahu perbedaan yang rinci antara riwayat ini dengan riwayat yang itu. Ini yang rasikh ilmunya. Farasakha qadamuhu fi asraris syariah. Orang seperti ini kokoh kakinya. Kaki yang kokoh yang tidak mudah tergelincir. Kaki yang mantap. Dalam asraris syariah, dalam mengetahui rahasia-rahasia syariat, dalam mengetahui hikmah-hikmah syariat, dalam mengetahui apa di balik ini, apa hikmahnya, mengapa demikian, dia tahu. Ilman wa halan wa amalan. Ilmunya dia tahu, amalannya dia kerjakan, keadaannya pun mencocoki. Kalau dia alim, katanya hafal semua kitab-kitab ulama, tetapi pada wujud dohirnya tidak sesuai dengan ilmu yang ada di kepalanya. Apa kita katakan? Kamatsalil himari yahmilu asfara. Sama dengan keledai yang di atasnya ada kitab-kitab kuning. Keledai, ya tetap keledai. Apakah dia kemudian ada kitab Sahih Bukhari di atas punggungnya, dia jadi sholat? Ya tidak sholat. Apakah ketika ada kitab-kitab para ulama di atasnya, dia jadi cerdas? Tidak. Tetap keledai dulu. Ini khonibina azakumullah, Allah sebutkan tidak hanya dengan satu sifat, tapi Allah tambahi dengan sifat yang kedua, rasikh. Rasikhina fil ilmi. Yang ketiga, annahu wasafahum bil iman. Bahwa mereka disifati dengan iman. Yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Ini sifat mereka. Ahlul ilmi rasikhin. Ahlul ilmi yang rasikh berkata aman nabihi. Kok ada hadis yang begini? Riwayatnya bagaimana? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Aman nabihi. Loh, tapi ini jangan pakai tapi. Aman nabihi kullun min indi rabbina. Kita beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Apakah bisa dijelaskan kaifiahnya? Ataupun belum bisa dijelaskan kaifiahnya. Aman nabi kullun min 'indi rabbina. Kadang-kadang ada riwayat yang sahih bahkan mutawatir tentang apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman misalnya, atau bahkan setelah yaumul qiyamah. Ini hal-hal gaib. Diberitakan oleh Nabi dalam riwayat yang sahih yang benar-benar ucapan Nabi secara mutawatir. Wah, nanti batu akan bicara, pohon akan berbicara. Ya Muslim ini Yahudi, bunuh dia.
illa syajaratul gharqad, kecuali pohon gharqad. Bagaimana? Kita mau menafsirkan tidak bisa. Bagaimana batu kok bisa bicara? Kayak apa? Seperti apa? Wallahu ta'ala a'lam, tapi pasti terjadi. Amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Ini sifat ahlul ilmi ar-rasikhin. Barakallahu fikum. Demikian pula tentang Dajjal. Demikian pula tentang turunnya Nabi Isa. Demikian pula sehingga para ulama memasukkan berita-berita itu dalam kitab judulnya Kitabul Iman oleh Ibnu Mandah, yang wajib diimani oleh kaum muslimin. Kalau rasikhina fil ilmi akan berkata amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Adapun mereka yang fi qulubihim zaig akan berkata tetapi mungkin maksudnya Dajjal itu mungkin maksudnya adalah yang melihat dengan pandangan dunia saja, tidak dengan pandangan akhirat. Berarti sudah banyak Dajjal sekarang. Kalau sudah banyak Dajjal sekarang, mana Imam Mahdinya? Mana Nabi Isa alaihi salam yang akan membunuhnya? Itu namanya memaksa-maksakan diri, menakwilkan dengan takwil batil, akhirnya bertentangan dengan muhkamat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sudah sangat jelas riwayat-riwayatnya dan sahih. Kembali kepada kitab. Mereka selamat dari sifatnya ahluz zaik. Mimma btuliya bihi zaighun al-munharifun. Wasafahum bil iman. Mereka disifati dengan keimanan. Dan yang keempat, annahum sa'alullaha al-afwa wal-afiyah. Sifat keempat dari para rasikhina fil ilmi, mereka berdoa dengan berkata la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini barakallahu fikum menunjukkan mereka merasa tanpa bantuan dari Allah mereka tidak akan selamat. Tanpa dukungan dari Allah subhanahu wa ta'ala mereka enggak akan selamat. Yang kelima, i'tirafuhum biminnatillahi alaihim bil hidayah. Sifat kelima, ahlul ilmi rasikhin mengakui bahwa mereka bisa selamat kalau Allah selamatkan. I'tirafuhum biminnatillah, mengakui pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyatakan ini karena saya alim, saya hebat, saya kokoh, karena saya hati-hati, karena saya tidak. Tidak berkata saya dan saya, tapi berkata ini karena Allah. Laulallah, kalau bukan karena Allah saya enggak akan selamat. Di mana itu? Disebutkan oleh Allah Taala dalam kalimat bahwa ahlul ilmi tadi berkata, setelah berkata la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, yang sebelumnya engkau yang memberi petunjuk aku. Berarti yang memberi petunjuk mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, diakui oleh mereka. Yang keenam, as-sadisah, annahu ma'a hadza sa'aluhu rahmatahu. Bahwa mereka bersama dengan itu meminta rahmat. Selalu meminta rahmat. Al-mutadammina husul kulli khairin. Yang namanya rahmat terkandung di dalamnya segala kebaikan. Wandifa' kulli syarr, dan terhindar dari segala kejelekan. Wa tawassalu ilaihi bismihil wahhab, dan juga mereka selalu meminta dengan memanggil nama-nama Allah yang mulia, bertawassul dengan namanya yang mulia, yaitu Wahhab. Innaka antal Wahhab. Yang ketujuh, annahu akhbara an imanihim wa iqanihim biyaumil qiyamah. Yang ketujuh, mereka mengakui bahwa mereka beriman dengan hari kiamat. Ya Allah, kami mengimani bahwa Engkau akan mengumpulkan kami pada hari kiamat. Ini ciri-ciri ahlul ilmi rasikhin. Yang tujuh, yaitu kalimat Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau akan mengumpulkan kami di hari yang la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad.
Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah 7 sifat dari sifat-sifat rasikhina fil ilmi, dan di antara sifat mereka adalah alim bil Quran wal hadis, mempelajari Al-Quran wal hadis, mengamalkan Al-Quran wal hadis, sehingga talabul ilmi adalah jalannya para rasikhin. Asla taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.